dari beberapa sisi yang Anda perlu perhatikan. Dari awal Anda membuatkan tempat tinggal yang sesuai, yang cocok, itu kan didasari perasaan cinta, ada belas kasih di situ. Tetapi dalam suatu perjalanan waktu peternakan ini berjalan, kan ada proses-prosesnya. Apakah segi kandang itu terlalu kecil, itu penyiksaan. Tetapi kalau dari sisi kandangnya dia luas, kan ada modelnya adalah ayam petelur ini dia lebih luas kan kandangnya, bisa leluasa berjalan segala macam. Nah, itu masih bisa diperkenankan. Tetapi kalau sudah dipaksa sekali untuk dia produksi telur banyak dengan sistem kandangnya sempit, itu sudah melenceng dari ahimsa tanpa kekerasan gitu. Ya benar. Bukan yang jenis yang otak kecil yang memaksa tuh, itu menyiksa. Bayangkan diri kita saja kalau dikurung seperti itu, bagaimana perasaannya gitu. Menjadi hal yang penting adalah melakukan peternakan itu dengan bijaksana, dalam artian beternak telur. Yang menjadi goal utamanya kan telurnya, bukan daging ayamnya kan. Nah, sehingga hal tersebut di dalam pemeliharaan itu, di situ juga ada meta, cinta kasih, ada belas kasih yang Anda kembangkan. Sehingga tidak 100% Anda salah, tidak. Ya memang dalam Wanija Sutta ya, bagian dari Anguttara Nikaya itu ada beberapa contoh perdagangan yang dihindari. Salah satunya adalah memperdagangkan makhluk hidup atau berdagang daging begitu. Dalam artian ketika memang dalam proses peternakan telur ini ya, perkembangan ayam petelur ini, kemudian ada yang jenis jantan ya begitu ya. Nah, kalau kita memang murni goal awalnya ya adalah untuk telur, kendati nanti terjadi apa istilahnya kegagalan telur yang kemudian menetaskan pejantan segala macam. Nah, ini yang akan menjadi PR kedepannya. Apakah nanti diperjualbelikan atau memang tetap dipelihara sampai dia meninggal secara alami. Itu kan tergantung dari kebutuhan di tempatnya. Nah, sehingga hal ini bagaimana sekarang menjadi pertanyaan juga. Jika hal itu dilakukan, berapa manfaat yang diberikan kepada orang banyak? Jangan sampai kita terbebani psikologis, aduh saya melanggar ini. Tetapi di balik itu coba Anda kaji dulu. Oh, dengan saya melakukan usaha semacam ini, kira-kira siapa yang saya hidupi? Berapa orang yang ikut bekerja dengan saya? Nah, jadi itu adalah bagaimana kita menimbang agar ya kita lebih bijak dalam menyikapi kondisi tersebut. Sebab kalau ini tidak menemukan solusi baiknya, kita akan gagal loh. Di satu sisi kami butuh ekonomi, di satu sisi kami memang butuh spiritual. Nah, bagaimana spiritual dengan ekonomi ini bisa sejalan dengan baik? Maka kalau memang jika hal itu terjadi, wah kami harus melakukan perdagangan daging berarti. Latihan moral seorang upasaka-upasika kan pertama tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi makanan minuman yang melemahkan kesadaran. Latihlah yang beberapa yang sekiranya tidak yang 5 ini bisa Anda jaga dengan utuh, sangat baik sekali. Atau mungkin karena terjadi pembunuhan nih, yang 4 ini Anda harus rawat dengan baik. Jadi sekiranya wah ini saya tidak bisa hindari Bante, karena mungkin ini adalah bagian dari pekerjaan saya. Lalu Anda jangan abai dengan yang 4 ini, 1 berbanding 4 mana lebih kuat, kan ada 4-nya ini. Nah, akan menjadi solusi baiknya nanti adalah ketika dari hasil apa yang didapatkan itu, kemudian anak-anaknya sudah sekolah dengan baik, pasti akan terjadi pergeseran ekonomi, akan terjadi peralihan profesi pekerjaan juga. Orang tua yang baik pasti tidak akan meneruskan profesi yang sama, apalagi dia mengerti dhamma. Jadi saya melihat dari bagaimana sisi psikologis dan sisi kondisi di lapangan tersebut. Menyikapi ayam akhir. Ya. Tidak produktif. Heeh. Jadi salah satu tantangan terberat adalah saat ayam sudah tidak produktif lagi. Ya. Bagaimana seorang peternak mengambil keputusan yang bijaksana bagi hewan tersebut tanpa melanggar prinsip tidak membunuh. Iya. Nah itu, jadi kembali kalau memang di target awal kita adalah di telurnya, kemudian terjadi pakai semacam tadi ya gitu kita membiarkan dia mati secara alami. Dan nanti iya mati secara alami, dan kalau nanti dia sudah menjadi bangkai itu kan jadi pupuk bagi tumbuhan. Nah tentu itu kembali kepada si pelaku usahanya, dia punya prinsip hidup begitu tidak ya. Kalau kami menyarankan ya kalau memang dasarnya adalah untuk nilai Buddhis, berarti jikalau memang dia tidak produktif lagi, penyembelihan atau pembunuhan itu bukan solusi, tetapi memang jadi pilihan. Tapi kan alangkah lebih bijaknya berarti kita biarkan mati secara alaminya. Kalau dia sudah meninggal ya kita gali lubang, kemudian itu kan bisa jadi di tempat pupuknya begitu. Dalam kehidupan ini ada namanya istilahnya 8 kondisi dunia atau lokadama.
yang namanya dalam berbisnis, untung rugi itu pasti terjadi. Nah, itulah pentingnya mindful, memperhatikan kondisi itu sebagaimana adanya. Jikalau saat ini kita terpuruk pada suatu kerugian, kan itu bukan menjadi akhir daripada sebuah perjuangan, tetapi ada bahan evaluasi yang perlu kita lakukan. Oh, kita rugi karena iklim, oh kita rugi karena bahan pangan yang mahal, itu kan menjadi bahan evaluasi. Nah, sehingga untuk menjaga kesehatan mental adalah kita perlu meyakini hukum anicca, perubahan, bahwa segala sesuatu itu dalam usaha tidak selalu menguntungkan, ada kalanya juga mengalami kerugian. Jadi pasang surut itu hal yang lumrah kok. Jadi kita harus mengerti konsep yang namanya anicca, perubahan. Ya, perlu begini, sebagai seorang umat kita harus tahu rule saya ini apa, aturan hidup saya sebagai perumah tangga, apa aturan hidup saya sebagai seorang spiritual. Jadi kalau kita menyamar ratakan pandangan, oh saya harus menjalani hidup seperti seorang biku, tidak bisa, Anda seorang upasaka-upasika. Jadi ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita dulu, pengertian benarnya. Saya sekarang di posisi seperti apa? Saya seorang perumah tangga loh, bukan seorang biku ya, atau bukan seorang yang menjalankan kehidupan spiritual murni. Nah, jikalau kita adalah sebagai seorang perumah tangga, tentu kita harus terlibat di pertanian, terlibat di peternakan. Nah, sehingga kajian-kajian apa yang mesti kita lakukan adalah ketika saya menjalankan usaha ini, berapa orang yang tertolong? Ketika usaha ini berjalan dengan lancar, apa kebajikan-kebajikan yang mesti saya lakukan? Nah, sehingga itu akan menjadi timbangan kama baik kama buruk kita. Jadi kita hanya goalnya duniawi, tapi abai spiritual, itu sumber penderitaan. Tetapi dengan berjalannya usahanya nanti kita bisa membantu pendidikan, membantu para orang tua yang terlantar, atau membantu anak asuh, itu akan menjadi pundi-pundi kebajikan lainnya. Nah, maka dalam hal ini, kenali dulu siapa kita, apa aturan yang kita jalankan, sehingga hal tersebut tidak akan membebani mental kita. Orang gagal karena sudah di awal dia sudah ditumpuki berbagai macam pengetahuan, oh ini tidak boleh, itu tidak disarankan, segala macam. Kaji dulu, cari sumber bacaan referensi yang jelas, sehingga nanti dari situlah itu akan mampu membuat ketenangan batin kita. Begitu ya.